Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang sehat dan selalu bahagia. Amin. Anak-anak, bertemu lagi dengan Bu Nurul dalam layanan klasikal jarak jauh dengan tema pentingnya rasa percaya diri dalam video kali ini. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu agar layanan yang akan saya berikan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Berdoa, mulai. Selesai. Terima kasih anak-anakku. Langsung saja pada materi layanan kali ini, yaitu pentingnya rasa percaya diri. Sebelumnya, saya akan mengungkapkan tujuan dari layanan yang akan saya berikan. Yang pertama yaitu kita akan mengerti atau mengetahui arti dari percaya diri. Yang kedua, kita tahu apa yang harus kita lakukan untuk meningkatkan rasa percaya diri kita. Yang ketiga, agar kita tahu apa manfaat dari rasa percaya diri. Dan yang keempat, tentunya kita bisa mempraktekkan atau mengaplikasikan hal-hal yang akan kita lakukan untuk meningkatkan rasa percaya diri kita. Itu ya nak ya. Langsung saja, tujuan yang pertama yaitu tentang pengertian percaya diri. Pengertian percaya diri adalah sikap di mana kita menghargai atau percaya, yakin pada kemampuan yang kita miliki tanpa harus terpengaruh dengan orang lain, tanpa harus terpengaruh dengan keadaan di sekitar. Itulah percaya diri. Contohnya, saat kita mengikuti ujian sekolah, kita harus mempunyai percaya diri yang tinggi untuk bisa mengikuti ujian tersebut tanpa harus tanya sana, tanya sini, tanpa harus membuka buku saat ujian, tanpa harus tanya pada Google saat kita mengerjakan ujian. Nah, itulah percaya diri. Contoh yang lain misalkan saat kita mengikuti lomba berpidato atau lomba puisi atau kita tampil di depan khalayak umum. Kita harus mempunyai rasa percaya diri yang tinggi tanpa harus menunduk, tanpa harus ada rasa ragu, tanpa harus dengan kondisi atau badan yang gemetar saat tampil di depan umum. Itulah percaya diri ya. Kemudian yang kedua yaitu kita harus tahu apa yang harus kita lakukan untuk meningkatkan rasa percaya diri kita. Yang pertama yaitu kita harus mempersiapkan diri kita. Apa saja yang harus dipersiapkan tergantung dari apa yang akan kita lakukan. Misalkan untuk melakukan atau mengikuti ujian sekolah, kita harus mempersiapkan agar percaya diri kita tinggi. Dengan apa? Dengan belajar, banyak membaca buku, banyak membaca materi-materi yang akan diujikan. Kemudian yang lainnya, misalkan saat ingin tampil di depan umum seperti tadi, apa yang harus dipersiapkan? Yaitu kita harus menyiapkan kata-kata yang akan disampaikan, kita harus menyiapkan puisi yang akan kita bacakan misalkan, atau ingin menyanyi di panggung atau di tempat umum saat hari ulang tahun sekolah kita misalkan. Jadi kita harus mempersiapkan lagu apa yang akan kita nyanyikan saat tampil nanti supaya percaya diri kita meningkat. Kemudian yang kedua, kita harus sering berlatih. Setelah kita persiapkan apa yang akan kita sampaikan, apa yang akan kita bawakan, apa yang akan kita kerjakan, kita harus sering berlatih. Contohnya, kita sering mengerjakan soal-soal di LKS sebelum mengikuti ujian sekolah. Contoh yang lainnya, kita sering berlatih membacakan pidato di depan cermin, membacakan puisi di depan cermin. Bagaimana saat kita tampil nyata di depan umum nanti. Jadi ketika kita sering berlatih, maka percaya diri kita akan meningkat. Selanjutnya yaitu kita harus yakin pada diri kita bahwa kita mampu
dengan apa yang sudah kita persiapkan, apa yang sudah kita latih. Jadi saat ulangan kita harus yakin bahwa tadi malam saya sudah belajar, tadi malam saya sudah berlatih dengan mengerjakan soal-soal di LKS, dan sekarang saya harus yakin untuk bisa mengerjakan soal ujian kali ini. Ya, begitu juga dengan tampil di depan umum, saya harus yakin karena saya sudah mempersiapkan lagu yang akan saya bawakan. Saya sudah sering berlatih menyanyikan lagu ini sebelum saya tampil. Sekarang gilirannya saya yakin untuk tampil di depan umum dengan hasil yang maksimal. Nah, itu yang harus dilakukan ya. Ketika kita sudah mempersiapkan, sudah berlatih dan sudah yakin, insya Allah nanti kita akan fokus pada apa yang kita kerjakan. Kalau kita sedang ulangan, ya kita akan fokus dengan apa yang kita kerjakan saat ulangan itu, tanpa harus ragu apakah jawaban saya ini benar atau salah ya, apa saya harus tanya pada teman ya. Nah, tidak usah seperti itu. Kalau kita sudah mempersiapkan, sudah berlatih, sudah yakin, kita pasti akan fokus untuk mengerjakan soal yang akan kita hadapi. Itu ya nak ya, apa saja yang harus kita lakukan untuk meningkatkan rasa percaya diri kita. Kemudian tujuan yang ketiga yaitu manfaat dari rasa percaya diri. Apa sih manfaatnya? Kenapa sih saya harus percaya diri? Nah, di sini kita kupas ya. Manfaatnya tentu saja satu, hasil yang akan kita peroleh pasti akan maksimal atau baik atau bagus gitu ya. Karena apa? Karena tadi sudah dipersiapkan, sudah dilatih dan juga sudah yakin, percaya pada kemampuan dirinya. Nanti hasilnya tidak akan mengecewakan. Yang kedua, tentunya rasa puas kita akan terbayarkan karena apa yang sudah kita peroleh merupakan hasil dari kerja keras kita, kerja dari kemampuan kita, tanpa tanya teman, tanpa tanya Google, tanpa harus membuka buku. Itu kalau ulangan contohnya. Kalau di depan umum, apa manfaatnya rasa percaya diri kita? Tentunya apa yang kita presentasikan, apa yang kita bawakan di depan umum itu akan mendapat hasil yang bagus, yang maksimal, sehingga apa yang sudah kita bawakan, apa yang sudah kita sampaikan, orang-orang bisa menikmati dengan baik dan kepuasan kita terbayarkan. Kemudian manfaat selanjutnya yaitu kita pasti akan bangga pada diri kita sendiri karena apa yang sudah kita kerjakan itu adalah dari kemampuan diri kita sendiri tanpa bantuan atau pengaruh dari sekitar, murni dari apa yang ada dalam diri kita, murni dari apa yang sudah kita persiapkan, apa yang sudah kita latih dan apa yang sudah kita kerjakan gitu ya. Dan yang terakhir yaitu kita akan disegani oleh lingkungan sekitar, oleh orang-orang di sekitar. Kenapa? Karena apa yang sudah kita peroleh, apa yang sudah kita kerjakan dengan hasil yang maksimal itu dari kerja keras kita, dari rasa percaya diri kita yang kita miliki, tanpa dari bantuan atau contekan-contekan teman. Coba bayangkan jika kita mendapatkan nilai ujian dengan 100 poin misalkan, tapi itu hasil dari tanya teman sana, tanya teman sini, atau hasil dari buka-buka buku, hasil dari tanya Google, pasti rasa bangga itu tidak ada. Pasti teman-temanmu akan mencibirnya. Apa kamu dapat nilai 100? Ya dari buka buku, ya dari lihat Google. Nah, seperti itu. Tapi jika nilai 100 itu kita dapatkan dari kemampuan yang kita miliki, maka teman-teman kita akan bangga juga kepada kita, akan segan terhadap kita. Itu ya nak ya. Dan yang terpenting dari rasa percaya diri itu adalah salah satu kunci menuju kesuksesan. Nah, anak-anakku, selanjutnya Bu Nurul minta kalian untuk membuat sebuah video singkat, boleh tentang membacakan sebuah puisi atau menyanyikan sebuah lagu atau pidato, ceramah, atau bahkan video mengaji, kalian mengaji dengan tilawah
ataupun presentasi sebuah karya. Kalian sedang membuat kerajinan atau kalian sedang memasak atau membuat minuman, dipresentasikan bagaimana caranya dengan penuh percaya diri, ya nak ya. Nah, sekian materi layanan klasikal pada kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.